Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kehidupan bermasyarakat serta memajukan pembangunan manusia, DPR RI menilai pentingnya peningkatan mutu pendidikan. Perguruan tinggi menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Ketua DPR RI menyambut baik perhelatan Formula One Powerboat World Championship 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara, dan untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. DPR RI yakin melalui kegiatan internasional dapat tingkatkan pariwisata dan gelora UMKM RI. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil menyelenggarakan kompetisi perahu motor bertaraf internasional Formula One Powerboat World Championship 2023 di Balige, Sumatera Utara. Ajang tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 melalui sektor UMKM dan pariwisata dengan terus mengedepankan produk-produk UMKM. Saya tentu saja juga akan mengingatkan pemerintah untuk tetap mengedepankan UMKM dan produk-produk lokal di setiap acara-acara eventnya, karena itulah yang akan bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberagaman Indonesia itu bermacam-macam, bukan hanya kesiapan untuk menyiapkan atau menyelenggarakan event-event internasional, tapi juga bahwa kita itu mempunyai produk-produk unggulan yang kemudian bisa diakui oleh dunia internasional dan dikenal oleh dunia internasional. Kami juga pasca pandemi COVID tentu saja akan membantu perekonomian Indonesia untuk dapat cepat kembali normal, dunia pariwisata juga akan kembali tumbuh. Total dampak ekonomi pelaksanaan F1 Powerboat diperkirakan mencapai angka 300 miliar rupiah. Untuk itu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasional yang digelar di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dari hal tersebut, DPR RI berharap perhelatan Formula One Powerboat World Champions 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 melalui sektor umum dan pariwisata. Anggota DPR RI menerima kunjungan audiensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Bali untuk menjelaskan dinamika parlemen dalam menjalankan fungsinya, serta untuk meningkatkan minat berpolitik dari mahasiswa. Melalui kunjungan ke parlemen di Senayan, Jakarta, anggota DPR RI I Ketut Karyasa Adnyana berharap mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali bisa lebih mengerti fungsi dan kinerja DPR RI secara faktual dan tidak hanya melihat dari pemberitaan negatif media mainstream sehingga pendidikan politik dan tingkat kepercayaan mahasiswa kepada DPR bisa meningkat. Karena selama ini kan DPR ini kan lembaga yang selama ini sedikit pun ada masalah pasti akan, kalau ada berita negatif satu pun pasti akan banyak disoroti. Nah, sehingga dengan ada kunjungan ini, kami tadi sudah jelaskan apa yang kami selaku wakil rakyat daerah pemilihan Bali memberikan penjelasan apa saja yang kami lakukan selama periode kami di DPR, baik dalam fungsi tugas DPR itu dalam membuat program, kemudian pengawasan, penganggaran, dan juga hal-hal yang lain menyangkut kepentingan rakyat itu sendiri. Lebih lanjut, Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Undiksa Bali, Ni Puturai Yuliartini menambahkan, kunjungan tersebut ditujukan agar mahasiswa mengetahui fungsi dan kewenangan DPR RI secara mendalam dengan melihat kegiatan keparlemenan secara langsung. Nanti selepas daripada kunjungan ini, mereka tentu sepertinya mereka akan lebih paham mungkin cara berorganisasi lebih mendalam seperti apa, lalu ya mereka tidak alergi lagi terhadap politik begitu. Jadi membuka pemikiran mereka terkait politik itu yang baik seperti apa, sehingga nantinya ke depannya mungkin mereka sebagai generasi penerus bangsa bisa jadi ikut berpolitik dan merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, kalau misalnya kita mau melihat dari pembahasan, guna meningkatkan minat berpolitik serta kepercayaan mahasiswa kepada DPR RI, anggota DPR RI berharap bahwa mahasiswa dapat mengetahui fungsi dan kewenangan DPR RI dengan melihat langsung kegiatan parlemen di DPR RI. Di sini kunjungan mahasiswa ke DPR RI juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif mahasiswa terkait dengan dunia politik.
Dan jika kita melihat pada tahun 2022 lalu, pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan dengan merek Minyak Kita untuk menekankan harga minyak goreng. Namun belum genap 1 tahun minyak kita tersebut diluncurkan. Di sini para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok dan harga yang relatif mahal. Pemirsa, apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan ini? Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, beralih ke berita berikutnya di mana Kementerian Perdagangan meluncurkan Minyak Kita pada 6 Juli 2022 lalu untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga di angka Rp25.000 per liter. Menjelang puasa bulan Ramadan tahun 2023, keberadaan minyak goreng Minyak Kita di sejumlah daerah dikabarkan kian langka. Guna mengatasi persoalan kelangkaan minyak kita tersebut, DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan atau Kemendak diminta segera membuat kebijakan konkret agar persoalan kelangkaan minyak tidak berlarut-larut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Minyak goreng bersubsidi besutan pemerintah, Minyak Kita, kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan, yakni Rp14.000 per liter. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan Minyak Kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter pada tahun 2022 lalu dan membuat geger seantero negeri. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita ini diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap. Sebanyak 500 ton minyak kita ditemukan menumpuk di salah satu perusahaan di lahan kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima Cilincing itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Namun, hingga Februari 2023,
minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Permasalahan kelangkaan muncul sejak pemerintah memutuskan untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium dengan menghadirkan minyak kita dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi dari menengah ke bawah ke menengah atas. Tingginya permintaan ini membuat sejumlah oknum culas memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan agar harga di pasaran tak stabil. Penimbunan di Cilincing mungkin bukan yang pertama dan satu-satunya. Namun, masih banyak oknum yang main petak umpet dengan pemerintah dengan menimbun berton-ton minyak kita di gudang-gudang tersembunyi. Tak mau tinggal diam, Komisi 6 DPR yang bermitra langsung dengan Mendak buka suara. DPR mendesak Satgas Pangan Polri menindak tegas oknum yang berani menimbun minyak kita. Tak hanya butuh tindakan tegas, pemerintah sepatutnya harus dapat menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebetulnya terhadap temuan adanya penimbunan itu kita sangat apresiasi. Tapi yang kita ini agak kecewa adalah ternyata dari pemerintah, termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini, kok tidak ada jelas tindak lanjutnya. Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan. Ada begitu kan berita saya baca di media itu, ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan. Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan. Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagainya mestinya itu kan berarti ditimbun gitu loh. Kalau misalnya ini satu perusahaan ya produksinya tuh sekian, kemudian distribusikan sekian, yang wajarnya di gudang adalah sekian ton, katakanlah sekian ratus ton, kemudian ini yang ada di gudang adalah 5 kali lipat dari yang wajar, itu kan namanya penimbunan gitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah, sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya begitu. DPR menilai negara belum mampu menguasai dan mengatur hajat hidup masyarakat banyak dengan cakap. Kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga karena adanya penimbunan oleh pihak swasta membuktikan negara lagi-lagi kalah oleh para cukong dan mafia perdagangan. Saya kira ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena kita sebagai produsen CPO terbesar dunia gitu. Nah, sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini. Oleh karenanya ke depan negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik gitu ya. Bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya, kemudian bagaimana pula menetapkan harga dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional. Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Perdagangan untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan minyak kita. Kebijakan cepat dan konkret diperlukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, permasalahan minyak goreng juga harus segera diselesaikan secepat mungkin, karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret hingga April 2023 mendatang. Kita juga sudah mendapatkan informasi soal kelangkaan minyak kita. Kalaupun ada, minyak kita itu jualnya mahal, tidak 14.000. Yang kedua sudah mulai juga dijual online. Kan ini kan jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir 2001 dari awal 2022. Ini PR. Untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendak dan Mendak juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan, karena kalau Februari ini nggak selesai ini akan jadi guliran bola salju karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, ya, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Dan yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi, mengingatkan dan mendukung pemerintah agar ini tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah, malu kita
negara produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng terdunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah. Persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak subsidi tidak boleh terus berlangsung. Seharusnya masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dengan mendorong domestic market obligation dan domestic price obligation sebelum melakukan ekspor CPO ke luar negeri. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang permanen dan menutup celah bagi para mafia dan cukong kembali memainkan harga dan kuota minyak subsidi di pasaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN harus memperhatikan faktor lingkungan. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya usai meninjau pembangunan jalan tol IKN di Kalimantan Timur Rabu 22 Februari 2023 lalu, dan saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, di sini pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN telah dimulai. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN harus disesuaikan dengan kondisi alam. Fauzi juga mengingatkan bahwa kualitas dari infrastruktur juga perlu menjadi perhatian. Untuk lebih lengkapnya berikut wawancara rekan kami Umam Hidayat dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Pemirsa, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saat ini Indonesia tengah membangun pembangunan tahap 1 Ibu Kota Nusantara, yang salah satunya yaitu pembangunan rumah dinas yang rencananya akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Dan sesuai dengan konsep Forest City, pembangunan ini akan dibangun sebanyak 47 tower yang akan dihuni sekitar 16.900 ASN, TNI dan juga Polri. Namun apakah target pembangunan tersebut akan rampung pada tahun 2024? Kita akan langsung tanyakan saja pada salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yang saat ini telah bersama kami, yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Baik Pak, izin Pak, terkait progres pembangunan IKN ini sudah sampai sejauh mana Pak hingga saat ini?
Memang ditargetkan selesai di tahun 2024 ya. Ya kalau sampai ini sekarang masih dalam rangka perencanaan sekaligus peninjauan lapangan, mengkondisikan bagaimana pembangunan di sana bisa sesuai dengan kondisi alam di sana gitu. Jangan sampai kita standarisasinya beda, karena saya dengar di sana kultur tanahnya agak sedikit labil ya. Nah karena itu bangunan di sana harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana, alamnya. Gitu. Baik Pak, berdasarkan dengan koordinasi dengan Kementerian PUPR ini Pak, apakah ada kendala terkait dengan pembangunan IKN ini Pak? Sampai saat ini memang kendala yang sangat berpengaruh terhadap program ini kelihatannya tidak lah ya. Tapi mungkin program cuaca lah ya yang jadi masalah ya. Karena sekarang cuaca sulit diprediksi. Dan kalau terjadi hujan pun sangat luar biasa, sehingga ini yang sedikit mengganggu hal-hal yang bersifat kerja-kerja di lapangan. Baik Pak, untuk pembangunan ini apa yang perlu diprioritaskan dari segi infrastruktur Pak? Ya kalau saya lihat masalah pertama sudah pasti kualitas daripada pekerjaan. Gitu, apalagi ini sebuah tower yang tingginya seperti itu akan dihuni oleh orang sebanyak itu dan orang-orang penting ada di dalamnya. Nah sudah pasti kualitasnya harus yang pertama diperhatikan, kemudian memenuhi unsur kesehatan, ramah lingkungan gitu ya, dan ada ruang-ruang space lah ya untuk bagaimana juga kita bisa menghilangi kepengatan dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari, termasuk anak-anak, ruang-ruang untuk anak-anak. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak optimis dengan target pembangunan IKN ini akan rampung pada tahun 2024 ini Pak? Kalau bicara tentang optimis kan sebenarnya setiap pekerjaan kita harus optimis. Kalaupun memang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau tahun yang sudah ditentukan, kita harus kemudian evaluasi. Kira-kira kenapa itu tidak bisa tercapai. Tapi sampai saat ini saya masih melihat waktu yang ada ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang terlibat di sana, terutama leading sektornya PUPR bisa memanfaatkan waktu yang ada ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauzi. Di mana Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak Muhammad Fauzi sangat optimis untuk pembangunan IKN ini akan rampung pada tahun 2024 dan ada beberapa kendala, yaitu ada kendala dari cuaca terkait dengan pembangunan tersebut. Baik pemirsa, itu tadi laporan saya Umam Hidayat beserta Aang Nugroho melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan yang sedang marak di media online pada hari ini? Usai jeda berikut ini tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat.
keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan DPR RI sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Subki Abdul di hari Senin 27 Februari 2023. Kita akan simak apa saja menjadi headline media online yang terbit pada sore hari ini dan juga mendapatkan tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama ini terkait dari Komisi 6 DPR RI yang yakin pembangunan smelter Manyar Freeport tepat waktu dan juga beri manfaat ekonomi masyarakat. Dan Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke area proyek pembangunan smelter di kawasan ekonomi khusus Gresik pada tanggal 24 Februari 2023 yang disambut baik oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Bisa Anda saksikan di sejumlah layar kaca televisi Anda ini, headline media dari CNN, dari IDN, ini terkait dengan bagaimana keberadaan smelter ini nantinya diyakini akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga yang mendukung kemajuan Gresik dan juga Jawa Timur semakin kuat. Pengerjaan smelter tersebut pemirsa diyakini akan selesai tepat waktu. Meskipun sempat ada penundaan karena pandemi COVID-19, dengan demikian kegiatan operasional yang direncanakan mulai berjalan pada akhir Mei 2024 optimis dapat mencapai operasi penuh pada akhir Desember 2024. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan bahwa kemauan pembangunan smelter Manyar tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk salah satunya DPR RI sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan juga pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar berikut. Kita tunggu nanti bagaimana sampai dengan akhir Mei 2024 terkait dengan pembangunan smelter di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Berita selanjutnya, ini Ketua DPR RI sambut baik kejuaraan F1 Powerboat yang diyakini dapat tingkatkan pariwisata di Indonesia. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebutkan pihaknya menyambut baik gelaran F1 Powerboat World Championship 2023 yang diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Suksesnya F1 Powerboat tersebut membuktikan kepercayaan dan juga pengakuan masyarakat internasional atas kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga bertaraf internasional. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda di sejumlah headline media online. Ini menyambut juga antusias bagaimana dalam jumpa persnya Puan Maharani juga mengingatkan agar pemerintah terus berupaya melibatkan berbagai UMKM di setiap event internasional. Dan ia juga menilai pelibatan UMKM dapat memperkenalkan produk-produk lokal Nusantara kepada tamu-tamu acara yang datang dari berbagai penjuru dunia. Pemirsa, pariwisata Indonesia akan berdampak positif dengan adanya pesta olahraga dunia. Apalagi dalam 2 tahun ini, Indonesia telah menjadi tuan rumah sejumlah ajang kejuaraan olahraga internasional. Seperti balap MotoGP World Superbike di sirkuit Mandalika, serta World Motocross di sirkuit Rocket Motor Samota, yang tentunya juga akan mempercepat pulihnya sektor pariwisata Indonesia yang berdampak besar dalam beberapa tahun belakangan akibat dari pandemi COVID-19. Penyelenggaraan event internasional seperti F1 Powerboat di Danau Toba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga pemerintah sendiri memperkirakan kejuaraan ini menarik sebanyak 25.000 wisatawan, mulai dari atlet, kru hingga
pengunjung. Nah, misalnya itu tadi headline media online pada sore hari ini Senin 27 Februari 2023 terkait dengan Komisi 6 DPR RI yakin pembangunan smelter Manyar Freeport tepat waktu dan juga akan memberi manfaat ekonomi masyarakat Jawa Timur, serta Ketua DPR sambut baik kejuaraan F1 Powerboat yang diyakini dapat meningkatkan pariwisata Indonesia. Kita kembali ke rekan Anggun. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.